Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Galin Fadilah, NIM 1802062024 dari kelas 18A1 Kebidanan. Ingin melakukan pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi metode coitus interruptus. Saya mulai ya Bu. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa metode coitus interruptus ini ditujukan untuk suami ibu ya. Jadi nanti ibu bisa menjelaskan kepada suami ibu sendiri. Saya mulai dari sekarang ya Ibu. Apakah sebelumnya suami ibu mempunyai keluhan? Tidak ada. Tidak. Saya jelaskan dari sekarang ya Ibu. Saya akan menjelaskan maksud dan tujuan konseling terlebih dahulu. Maksud dan tujuan konseling ini supaya nanti suami ibu lebih mengetahui bagaimana cara menggunakan metode coitus interruptus ini ya Ibu. Nah, pengertiannya sendiri yaitu metode coitus interruptus itu atau bisa disebut dengan senggama terputus, yaitu metode keluarga berencana tradisional atau alamiah di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penisnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi ya Ibu. Yang kedua, menjelaskan efektivitasnya. Kontrasepsi metode coitus interruptus ini sangat efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Angka kegagalannya 4-27 dari 100 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja coitus interruptus, yaitu alat kelamin dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, maka tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum dan kehamilan tidak akan terjadi, dan ejakulasi dikeluarkan di luar vagina untuk mengurangi kemungkinan air mani mencapai rahim. Begitu ya Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat coitus interruptus, yaitu manfaat kontrasepsi, yaitu alamiah, efektif bila digunakan dengan benar, tidak ada efek samping, tidak mengganggu produksi ASI. Yang kedua, manfaat non-kontrasepsi, yaitu adanya peran serta suami dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, menanamkan sifat saling pengertian, tanggung jawab bersama dalam ber-KB. Sini saya akan menjelaskan keterbatasan coitus interruptus ya Bu, yaitu yang pertama, sangat tergantung dari pihak pria dalam mengontrol ejakulasi dan tumpahan sperma selama senggama. Yang kedua, memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual atau pada saat orgasme. Yang selanjutnya, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Yang keempat, kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari metode coitus interruptus ini ya Bu. Yang pertama yaitu sebelum melakukan hubungan seksual, pasangan harus saling membangun kerjasama dan pengertian terlebih dahulu. Yang kedua, suami harus menggosokkan kandung kemih dan membersihkan ujung penis untuk menghilangkan sperma dari ejakulasi sebelumnya. Yang ketiga, apabila merasa akan ejakulasi, suami segera mengeluarkan penisnya dari vagina sebelum sperma keluar ya Bu. Selanjutnya, pastikan tidak ada tumpahan sperma selama senggama. Selanjutnya, pastikan suami tidak terlambat melakukannya. Yang keenam, tidak dianjurkan pada masa saat subur ya Bu. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Kalau begitu, apakah Ibu bisa mengulangi apa yang tadi saya jelaskan? Oh iya, metode kontrasepsi yang coitus interruptus itu atau senggama terputus itu dilakukan senggama, tetapi penis harus dikeluarkan sebelum ejakulasi. Ya baik, berarti Ibu sudah paham ya Ibu. Jadi nanti Ibu bisa menjelaskan kepada suaminya. Kalau begitu saya akhiri ya Ibu. Apabila saya ada salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Galin Fadilah, NIM 1802062024 dari kelas 18A1 Kebidanan. Ingin melakukan responsi kontrasepsi KB kalender. Sebelumnya, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Okta. Di sini nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang metode
KB kalender ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kira-kira saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit ya Ibu. Saya mulai dari sekarang ya. Apakah sebelumnya Ibu mempunyai keluhan? Tidak. Tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan konseling ya Ibu. Maksud dari tujuan konseling ini supaya Ibu lebih mengetahui dan Ibu lebih paham tentang KB metode kalender ya Ibu, dan Ibu tidak salah menggunakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian metode kalender ya Ibu, yaitu cara metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi ya Ibu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat metode kalender. Manfaatnya untuk kontrasepsi sendiri yaitu sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan ya Ibu. Selanjutnya, manfaat konsepsi. Manfaat konsepsi sendiri itu dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual pada saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kehamilan ya Ibu. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan keuntungan metode kalender, yaitu lebih sederhana, dapat digunakan pada setiap wanita, dan tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pengawasan medis, dan tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi ya Ibu. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan keterbatasan metode kalender. Yang pertama yaitu memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Yang kedua, harus ada motivasi dan disiplin sebagai pasangan dalam menjalankan hubungan seksual. Selanjutnya, pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur. Selanjutnya, harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus menstruasi ya Ibu. Selanjutnya, siklus menstruasi yang tidak teratur. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan efektivitas metode kalender, yaitu akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Metode ini juga akan lebih efektif bila digunakan bersama dengan metode kontrasepsi lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang dapat menyebabkan metode kalender menjadi tidak efektif. Yang pertama yaitu penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi. Yang kedua, menentukan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang hubungan seksual dan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukus atau lendir serviks yang menyertainya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara menghitung masa subur, yaitu bila haid teratur yaitu 28 hari. Hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1 masa subur adalah hari ke-12 sehingga hari ke-16 siklus haid. Yang kedua, bila haid tidak teratur, jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama subur. Jumlah hari terpanjang selama 6 haid dikurangi 11. Begitu ya Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Oh, baik, kalau begitu apakah yang tadi saya jelaskan sudah jelas? Iya, sudah. Mohon maaf kalau ada salah kata ya Ibu. Semoga konseling pendidikan kesehatan ini bermanfaat bagi Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Galinur Fadilah, NIM 180206024 dari kelas 18A1 Kebidanan, ingin melakukan konseling tentang KB MAL atau metode aminolaktasi. Permisi Ibu, perkenalkan saya Bidan Okta. Di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang konseling metode aminolaktasi. Kira-kira nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Saya mulai dari sekarang ya Ibu. Iya. Apakah sebelumnya Ibu mempunyai keluhan? Enggak ada keluhan Mbak, cuma saya mau tahu lebih jelasnya MAL itu apa. Ya, baik, di sini nanti saya akan menjelaskan ya Ibu. Iya. Di sini maksud dan tujuan konseling ini supaya Ibu lebih mengetahui atau Ibu lebih paham tentang metode aminolaktasi ini ya Ibu. Oh iya. Pengertiannya yaitu metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian ASI susu ibu secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya, seperti itu ya Ibu. Oh iya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari kontrasepsi mal adalah menunda atau menekan terjadinya ovulasi pada saat menyusui. Hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi ya Ibu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat MAL atau metode aminolaktasi, yaitu dapat segera dimulai setelah melahirkan, mudah digunakan, tidak perlu biaya dan tidak perlu pengawasan medis ya Ibu. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterbatasan MAL, yaitu memerlukan persiapan dimulai sejak kehamilan. Dan metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan ya Ibu setelah melahirkan. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk hepatitis dan AIDS. Tidak menjadi pilihan wanita yang tidak menyusui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikasi dari kontrasepsi KB MAL, yaitu wanita yang menyusui secara eksklusif dan ibu pasca melahirkan dan bayi berumur kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya, wanita yang mendapat haid pasca melahirkan. Selanjutnya, frekuensi menyusui sering tanpa jadwal, pemberian ASI tanpa botol maupun dot ya Ibu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kontraindikasi MAL. Yang pertama, wanita pasca melahirkan yang sudah mendapatkan haid. Yang kedua, wanita yang tidak menyusui secara eksklusif. Yang ketiga, wanita yang bekerja tidak lebih dari 6 jam. Selanjutnya, wanita yang harus menggunakan metode kontrasepsi tambahan. Selanjutnya, wanita yang menggunakan obat yang mengubah suasana hati. Seperti itu ya Ibu. Selanjutnya, di sini saya menganjurkan ibu sebelum menggunakan KB MAL ini ya Ibu. Yang pertama yaitu bayi menyusu sesering mungkin. Yang kedua, waktu pengosongan payudara tidak lebih dari 4 jam. Selanjutnya, bayi menyusu sampai sepuasnya. Selanjutnya, ASI yang diberikan pada malam hari untuk mempertahankan kecukupan ASI. Dan ASI dapat disimpan dalam lemari pendingin ya Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, coba Ibu jelaskan kembali apa yang tadi saya jelaskan, apakah bisa? Oh iya, tadi manfaatnya MAL itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pengawasan medis, tidak menggunakan alat maupun obat. Iya. Baik, terima kasih ya Bu atas waktu yang sudah diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.